Dalam adat Simalungun, huri-huri dingding adalah tahap awal dalam proses pernikahan, di mana pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk bermusyawarah awal terkait rencana pernikahan. Tujuan awal dari tahap ini untuk mengutarakan niat pihak laki-laki untuk meminang pihak perempuan dan menentukan model pesta adat. Setelah proses huri-huri dinding, dilanjutkan ke tahap adat yang lebih resmi, yaitu martupol dan marpudun saut. Martupol adalah pesta adat yang diadakan di rumah perempuan. Ini merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, di mana perempuan secara adat masih berada di lingkungan keluarganya. Sedangkan marpudun saut adalah pesta adat yang dilaksanakan di rumah pihak laki-laki sebagai bentuk penerimaan perempuan ke dalam keluarga suami secara adat Simalungun. Tobus Huning dalam pernikahan Batak Simalungun merupakan salah satu simbol adat yang sangat penting. Makna dari Tobus Huning yaitu restu, penghormatan, dan penerimaan secara adat dari keluarga besar kepada kedua mempelai. Pemberian Tobus Huning menjadi pertanda bahwa pernikahan telah diakui secara adat dan pasangan pengantin telah diterima sepenuhnya ke dalam struktur sosial dan kekerabatan masyarakat Simalungun. Pemberian Tobus Huning pun menjadi simbol ikatan antara dua keluarga besar yang kini dipersatukan oleh pernikahan. Marhajabuan adalah istilah dalam bahasa Batak yang berarti pernikahan, mulai dari persiapan hingga acara puncak dan kehidupan setelahnya. Ini bukan hanya sekedar akad nikah ataupun pemberkatan, melainkan serangkaian upacara adat yang kompleks, sakral, dan penuh makna. Makna dari marhajabuan yaitu penyatuan dua keluarga besar, penerus keturunan, keharmonisan dan keseimbangan adat, pelestarian budaya dan nilai-nilai leluhur, dan status sosial. Tahap-tahap dari prosesi marhajabuan yaitu pangariritan, mangarisik, patua hata, marhata sinamot, martupol, pemberkatan atau pesta adat, paulak une, dan manomu-nomu. Mengalap perhobasan dalam adat suku Batak Simalungun adalah suatu prosesi adat yang berkaitan dengan pemberian dan penetapan gelar adat atau parhobasan kepada seseorang. Mengalap dalam bahasa Simalungun berarti mengambil atau meminta. Sedangkan parhobasan adalah gelar atau julukan adat yang diberikan kepada seseorang yang sudah menjalani tahap-tahap tertentu dalam adat Simalungun.
Dalam adat Batak Simalungun, ketika seorang perempuan sedang mengandung dan kandungannya telah memasuki usia 7 bulan, maka keluarga besar dari pihak hula-hula atau keluarga perempuan akan datang mengunjungi rumah pasangan tersebut untuk melakukan upacara Mangalapar Hobasan atau juga disebut sebagai pesta 7 bulan. Mangalapar Hobasan memiliki tujuan utama seperti mendoakan agar ibu dan bayi sehat hingga proses persalinan, memberi restu serta dukungan moral dan spiritual kepada calon orang tua, serta mempererat hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Adapun makna dan prosesi dalam Mangalapar Hobasan adalah: pertama, kedatangan keluarga perempuan atau pihak hula-hula di mana akan membawakan makanan adat seperti indahan atau beras, naniarsik atau ikan mas, dan pangan khas Simalungun lainnya. Ada juga yang membawa buah-buahan, kain ulos, atau perlengkapan bayi. Lalu yang kedua ada pemberian berkat dan doa. Ini dilakukan oleh orang tua, tetua adat, atau pendeta, tergantung keyakinan. Mendoakan agar bayi yang dikandung selamat, sehat, dan kuat sampai proses kelahiran. Diharapkan kelak anak tersebut akan menjadi berkat bagi keluarga. Yang ketiga, makna Mangalapar Hobasan dalam pesta 7 bulan. Di sini, Parhobasan dapat dimaknai sebagai berkat, keselamatan, dan status sebagai calon ibu atau bapak. Jadi, Mangalapar Hobasan adalah memohon atau mengambil berkat secara adat untuk keselamatan ibu dan bayi. Mangalapar Hobasan pada usia kehamilan 7 bulan adalah upacara adat Simalungun yang dilakukan oleh keluarga perempuan untuk memberkati dan mendoakan kehamilan anak perempuan mereka. Ini merupakan bentuk perhatian, kasih sayang, dan nilai spiritual dalam budaya Simalungun. Paabingkon atau dipupos adalah upacara adat Simalungun untuk anak pertama yang menandai pengakuan resmi cucu oleh kakek nenek dari pihak ibu. Inti upacara ini adalah proses potong rambut atau pupus yang dilakukan oleh tulang paman dari pihak ibu untuk anak laki-laki atau emboru, saudara perempuan ayah untuk anak perempuan. Proses ini diiringi doa dan harapan agar anak sehat, panjang umur, dan diberkahi. Setelah potong rambut, orang tua memberikan uang sebagai tanda terima kasih. Tradisi ini mempererat hubungan keluarga dan menegaskan pentingnya peran tulang dalam adat Simalungun. Itu pertama marfur-furi dinding, ya kan pihak si laki-laki ke tempat si perempuan. Artinya furi-furi dinding ini hanya bermusyawarah bagaimana kira-kira model pesta adatnya gitu. Jadi sudah disepakati kedua belah pihak. Dibawalah martupol namanya. Nah sekalianlah di situ marpudun saut. Sudah sewaktu dia marfuri dinding itu sudah ditentukan ini dua jenis adat. Satu tentang si perempuan ya, ada yang namanya si tombol. Si tombol itu berarti pestanya di tempat si perempuan. Etnoparenting adalah konsep dan praktek pengasuhan pada anak yang didasarkan pada tradisi, adat istiadat, kearifan lokal di satu etnis tertentu atau satu daerah tertentu. Jadi pengasuhan pada anak yang didasarkan pada tradisi, adat istiadat atau budaya dari satu etnis tertentu gitu, di satu daerah. Itu etnoparenting.
Teknoparenting pada suku Simalungun menekankan pada pentingnya filosofi hidup seperti Habonaron Dobona. Habonaron Dobona adalah salah satu filosofi dasar budaya Simalungun yang berarti kebenaran adalah dasar segalanya. Prinsip ini menekankan pada pentingnya hidup sesuai dengan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Filosofi ini juga mencerminkan nilai-nilai adat Batak Simalungun yang menjunjung nilai etika, tanggung jawab, dan saling menghormati dalam interaksi sosial. Sekolah adat di wilayah Simalungun berperan penting dalam melestarikan budaya Batak kepada generasi muda termasuk anak usia dini. Anak-anak diajarkan berbagai keterampilan tradisional seperti memainkan permainan dan alat musik tradisional. Pendidikan adat ini juga bertujuan agar anak-anak tidak hanya mengenal teknologi modern, tetapi juga memahami dan mencintai warisan budaya leluhur mereka. Kegiatan di sekolah adat dilakukan secara langsung di lingkungan bersejarah dan melalui praktik nyata, sehingga anak-anak dapat merasakan langsung nilai-nilai budaya. Selain bahasa, anak-anak juga dikenalkan pada kesenian tradisional seperti musik, tari, maupun sastra. Kegiatan ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga mengembangkan kreativitas dan keterampilan motorik anak usia dini. Dalam pengasuhannya, orang tua Batak Simalungun menanamkan nilai-nilai adat seperti gotong royong, hormat kepada orang tua, dan solidaritas sosial kepada anak-anak. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk karakter anak sejak dini. Pengasuhan berbasis adat juga membantu anak-anak memahami peran mereka dalam keluarga dan masyarakat, serta menjaga keutuhan tradisi agar tidak hilang tergerus zaman.